Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di podcast Comika. Podcast Comika. Lu briefing dulu mau tepuk tangan apa? Gue tadi ngebaca Erwin mau ke arah mana? Mau tepuk tangan? Iya. Spesial banget di podcast Comika ini sudah kehadiran Panji Pragiwaksono, Ridwan Remin, dan Dani Beler. Dan buat teman-teman yang menyaksikan atau mendengarkan, jangan lupa beli digital download Alinea di Comika. Gak langsung masuk. Jangan Alinea, Who Am I? WMI juga, sama. ada Beler Evolution Yoi. juga. Introduction ada? Nggak ada. Nggak Oh, nggak ada. Ah, Banyak. Banyak. Gak usah dipromoin, Nggak usah dia paling dipromoin, tinggi banyak. penjualannya. Iya, betul. Makanya promo di awal, takutnya Keskip ya. Iya, Betul, keskip. betul. Terutama Alinea ya sama Iya. Who Am I. Alinea sama WMI. Beler Evolution juga nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa kok. Jadi kita di semua sini udah pernah buat spesial lah itu kan ya kan. Ya. Lu udah berapa kali bang? Nanti ternyata ini sebabnya adalah spesial ke-9. Dengan asumsi komodo-komodo yang ke-7 itu sebenarnya udah jadi setnya tapi belum jalan aja. Belum jalan karena pandemi. Betul. Lu ler baru satu kali berarti. Ler kesini. Ler kesini. Ler kesini. Ler kesini. Ler Lu nggak ngeliat, Kesini. lu ler kan gitu tadi Iya. ya? Lu ler, dia ngeliatnya ke sini, nunjukin ke sana. Gue emang kesini. ngatain dia peler. Remin, lu baru satu kali berarti. Dia udah banyak. Spesial. Iya. Nggak ada yang spesial sih sebenarnya. Show aja, show. Tapi Show. udah 3 kali di 3 kota. Introduction. Introduction Introduction itu. itu. Gitu. Oh, itu hitungannya tour atau bukan? Tour, tapi setahun sekali jalannya. Iya. Yang terakhir Bandung bukan sih? Iya, di Iya, Bandung. Oh, Bogor, Jakarta, Bogor, Bandung. Jakarta, Bandung. Di Braga ya? Gitu, di mana? Iya, di Iya, Hotel Braga. The Braga. Gitu. Oh. Beler juga baru sekali. Dua. Dua dong. Oh, berdikari sama Beler Dikari sama Beler Evolution. Yoi. Iya. Tapi emang harus ada belernya di depan. Yang ketiga makanya gue bingung nih namanya apa. Iya, gua ada. Apa? Biji Bel Air. Iya. Iya. Tapi gue penasaran Remin, kenapa nggak lu jalanin tour? Nggak ada waktunya. Yoi. Respect banget. Hah? Nggak ada waktunya. Sibuk. Benar juga ya. Iya, karena kan kalau tur tuh harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Terus kayak udah ngeblok 2 bulan, 3 bulan selama turnya gitu. Gua kebayang gitunya udah males. Oh, Udah, karena pengennya- padat job juga. Enggak ada. Biasa aja jobnya. Cuman kayak males aja mikirin itu semua rentetannya. Jadi pengennya yang H-2 minggu persiapan tampil udah. Tapi menurut gue ntar jatuhnya mungkin lu kayak Radit juga. Gue ingat waktu itu gue pernah diwawancara sama Radit. Radit nanya ngapain sih tur kan capek. Iya, benar. Dia. Iya. Terus iya emang capek. Terus kenapa lu tur? Karena menurut gue di atas panggungnya payoff-nya tuh menyenangkan. Karena nggak pernah ada kota yang sama. Oke. Terus dia tur kan pada akhirnya kan. Iya tur cerita-ceritaku. Cerita-ceritaku. Abis itu cerita-cerita. keranjingan. Pengen tur Iya, terus gitu. Jadi betul. gue rasa sih ketika udah nemu Selasi sih mungkin Akan malah bikin nggak lagi. pulang. Kayak iya ya. Doain saya segera secepatnya. Amin. Sekaya Radit. Kirain bikin Karena tour udah nggak ada aja. kerjaan lain kan dia bikin tur juga. Iya betul. Iya benar juga ya. Iya. Orang udah mau pensiun ya bikin tur. Iya benar. Mau Kita kan ngapain masih lagi? ngumpulin. Iya benar. Iya. Dia mah nggak ada cangkulan mah aman ya. Bener aja emang orang Walaupun kaya. duitnya gede juga sih dari turnya. Orang kaya dia bang. Orang kaya. Kaya. Makanya kelakuannya aneh-aneh ngomongin horor, review air. Review. Emang orang kaya mah kelakuannya bebas. Bebas orang kaya mah. Iya. Aneh-aneh aja. Lu yang tour Beler Evolution doang. Bel Evolution doang. Beler Dikari kenapa enggak? Bogor doang. Karena Mini show. oh. Hitungannya. Hitungannya terlalu mini untuk dibawa tur. Apa sih patokan mini itu apa sih? Nah iya, gue bingung antara mini show dan stand up special tuh apa bedanya? Bang? Kalau IVA sih kan IVA juga bikin. Iya, kenapa itu disebutnya mini show gitu? Karena 45 menit. Nah itu di durasi materi. Oh. Tapi lu juga gitu? Gua kalau di total nggak nyampe sejam waktu Beler Dikari. Iya. Sebenarnya Chappelle juga pernah bilang, Chappelle pernah special 30 menit. Salah satu special pertamanya dia 30 menit. Jadi sebenarnya gua rasa sih ya, sebenarnya orang nyebut itu mini show karena belum pede untuk nyebut itu stand up special. Iya. Iya, jadi gimana penilaian diri sendiri? Iya, iya. Ada juga begitu kan? Atau emang semuanya unsurnya mini. Kayak penontonnya juga sedikit. Daus mini. Memet mini, Iya. ya Mini Cooper, mobil. Taman mini. Taman mini. Itu Cut mini. Cut mini. Iya, iya. Itu iya. semua unsur mini semua. Iya, mini Gitu. vanili. Mini vanili. Itu apa? Milli Vanilli. Don't forget Get mine. Lu tahu? Enggak, gue nyamber aja. Biar Bang Panji. Putra tahu dong, tuh Putra tahu, Putra satu Putra angkatan tahu. sama gue. Gak ada yang tahu. Iya. Masa nggak tahu Milli Vanilli? Milli Vanilli. Nggak tahu. Ba 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 baby.
Nggak tahu. Nggak tahu. Beda. Minion itu Minion. Itu Minion. Iya. beda. Minion. Beda. Iya oke. Itu tolok ukurnya. Tapi akhirnya bikin tour di Bel Air Evolution. Bel Air Evolution. Berapa kota? 7. Anjing, lumayan juga ya. Lumayan sedikit. Kan targetnya kan gue nyaring banyak bang. Nawarin ke 20 apa 14, 16 komunitas. Tebar jaring. Tes. Yang nyangkut 7. Yang nyangkut 7. Oh sama kayak UMI gue juga gitu. Iya kan? Sistemnya tebar jaring. Berapa? Cuma gue lebih banyak 30 yang gue japri bang. Yang kesangkut? 7 juga. Gedean dia secara Gedean angka. dia. Tapi aneh Min, dia juga kagak ada job. Apa? Tapi dia tour. Kasih tahuan. Belum kaya, maksudnya belum kaya tapi dia tour gitu. Iya kan emang kalau jarang dapat panggung suka bikin panggung sendiri. Nah, itu Bener lagi. tujuannya. Bener. Ini juga sama nih. Emang iya. Lu gak usah tepuk tangan, lu juga. Iya. Gue juga kayak gitu zaman gua nge-rap. Iya. Nggak ada yang bikin, nggak ada yang nangkep gue bikin show aja. Iya, itu pembuktian gitu. Tapi ada yang nonton rap lu? Ada. Tapi semuanya mini. Balik ke Iya, balik tadi tadi ya, ya. Cut Mini, Mini, Iya, Mehmet Mini, Mehmet Mini. Daus Mini. Lu tanggawan? Mini Nah. Lucu banget anjing. Tapi itu nyebar ke komunitas rap juga. Iya, tapi gini. Tapi iya, jadi gua sempet tour rap kan, namanya Nusantara. Nusantara. Iya, Terus tahu, seluruh tahu. kota Indonesia. Tahu. Terus gue juga ngubungin komunitas. Terus komunitas bilang, Bang, datang ke kota kita di sini. Penonton rapnya banyak. Salah satu kota yang waktu itu gue targetin adalah Cirebon. Katanya skena Jawa Barat. Hip hop tuh ada di Cirebon. Kalau manggung di sini yang nonton ribuan, Bang. Gue datang ke sana. Set. Hanya 12 yang hadir di sebuah ballroom hotel berkapasitas 500. Yang hadir 12. 12. Iya. Abis lu bayangin, gue konser rap 1,5 jam, pulang-pulang nggak keringet. Dingin soalnya, dingin banget. Banyak banget manusianya soalnya. 12 itu remnya. Jadi gue ke komunitas juga, tapi tidak kena respect dari komunitas. Nggak ada yang nonton kata gue. Rap ada komunitasnya juga? Ada Hip Hop Indo. Oh hip hop Indo Kayak namanya. stand up Indo, Hip Hop Indo. Hip Hop Indo. Dan mereka umurnya udah cukup panjang dari zamannya Iwake meledak tuh 90-an awal mereka udah ada Hip Hop Indo sampai dengan sekarang. Ya. Tapi Kenapa? Lanjutin. gue bingung mau lanjutin ke obrolan selanjutnya. Bingung Gak ada di bridgingnya. Di kepala muter aja dari tadi anjing. Gimana muternya? Anjing. Ayo dong, bisa dong. Gimana muternya? Sih. Ketahan. Aman. Tapi rencana udah nyiapin kalau lu Min buat tahun depan. Kemarin tuh ada yang nawarin untuk bikin tour juga gitu. Oh, iya? Cuman ya itu mikirnya kayak materinya belum segitunya pengen dijadiin tour gitu. Apa pertimbangannya materinya belum segitunya? Terus gimana? Nggak tahu ya, kayak emang selera aja bang. Jadinya kayak ngerasa kayaknya ini mah satu kali stand up aja deh gitu, nggak untuk dijadiin tour gitu. Atau nggak ada hal-hal yang pengen diceritain ke banyak orang juga gitu. Makanya itu alasannya juga belum bikin digital download. Kayaknya ini mah buat kepuasan sendiri aja deh show-nya gitu, masih gitu. Ya. Oke. Kalau banyak job iya nggak kepikiran digital download. Iya, betul. Nggak perlu. Nggak perlu. Makanya bagi Beler gua Iya, pendapatan memasukkan utama. Iya itu. Itu yang harus dipikirin. Makanya tiba-tiba banyak yang baru bikin show juga. Banyak. Iya, makanya. Promo sana sini Iya. ya kan. Dan tiap bulan Maret pajaknya laporan dari Comika semua ya. Nggak ada Pertamina, BUMN, nggak ada ya. Nggak ada ya. Comika. Nggak ada jobnya soalnya. Comika. Iya. Semua Tapi gitu. menurut lu idealnya untuk seorang komika bikin tour tuh gimana? Langsung bikin aja apa mesti dipertimbangkan dengan matang? Menurut gue sih yang paling duluan dipikirkan adalah sebelum tour adalah dia udah spesial aja dulu. Oh bikin spesial dulu. Patokan untuk bikin spesial sebenarnya sih kalau menurut gue ya, tapi mungkin yang lain juga atau founder yang lain juga beda opini. Tapi menurut gue asal pengen aja. Kalau bilang lu pengen, ya udah pengen aja gitu. Dan nggak perlu nunggu. Tapi bang gue belum terkenal. Tapi kan bukan itu tolak ukurnya. Jadi sebenarnya mesti di-establish adalah kenapa lu pengen bikin spesial. Kalau itu udah kejawab dan itu udah jalanin, pertanyaan berikutnya adalah kenapa ini mau lu bawa keliling. Kayak Remin nggak ngerasa perlu, ya emang nggak apa-apa gitu. Nggak ada patokan, tapi kan lu udah berkarir lama, harus tur dong. Nggak ada harus-harusan gitu. Iya. Nah, balik lagi ke komiknya berarti. Betul, gue nggak tahu kalau lu berdua, tapi kalau gue karena gue seneng manggung ya udah bener intinya sih. Dan paling enak kan manggung di penonton kita sendiri. Iya. Iya kan, jadi senikmat-nikmatnya duit yang masuk lewat job, tetap lebih nikmat manggung di depan orang yang datang tuh nonton kita. Nah pengalaman itu gue pengen duplikasi berkali-kali. Kalau rugi enggak sih bang kayaknya. Kalau bikin turnya rugi enggak sih, enggak seneng.
Iya juga sih. Iya juga sih. Tapi menurut gue ada masanya lu mesti mungkin bilang bahwa ini bukan pencapaian finansial sih yang pengen. Iya, lo. kayaknya kalau tour mah lebih ke kepuasan batin deh, Iya, bukan benar, untuk kepuasan finansial. batin. Iya. Bisa finansial, tapi nanti lo akan berimbang sama apakah capeknya sama duitnya nih layak. Worth it gitu. ya. Worth Iya. it atau enggak. Karena capeknya bisa ugal-ugalan juga capeknya. Kacau. Kalau lu Apa tuh? maksudnya Ya, Kalau lu apa? pertanyaan yang sama. Iya apa? Ya gimana caranya akhirnya lu memutuskan untuk bikin tour gitu. Kalau gua tujuannya kan ini sebenarnya waktu itu sampai saat ini bahkan mengalami krisis identitas gitu kayak. Gue pengen cek ombak nih di kota-kota yang gua sasar, banyak nggak sih yang pengen nonton gua gitu. Iya. Akhirnya Kecek, itu tapi. kecek ombak semua. Tersapu. Itu dari 7 kota itu sebenarnya tujuannya. Tapi bukankah berapa misalnya ya gini ya, kan mungkin yang bikin kita patah hati adalah berharap 300 yang nonton 50 gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kita ngukur ini nggak akan lebih dari 100 dan pada akhirnya emang segitu, kan nggak apa-apa juga kan. Nggak apa-apa Tetap juga. happy kan. Tetap happy, Kata Bang. gue 75 orang tapi 75-nya datang untuk nonton itu tetap Ya, happy kan. betul. Wah, lu belum nyobain Subang. Anjing, lu bisa ngomong Tapi kayak kan gitu. Cirebon kan kayak gitu. Iya, ada di rap. teman gua stand up comedian tur di Subang. Penonton 5 orang. Wah. Lu kenal nggak orangnya kok? Kayak kenal, cuma Iya, lupa-lupa ingat Enggak gua sebenarnya 7, tapi itu juga karena ada 2 anak SMA lewat mau ngelihat, mau ngelihat gak? Iya, ada yang lagi kalau nggak salah disebut lagi gladi resik deh. Iya, gladi resik, lagi dikira GR. gladi resik. Iya, lagi GR. Anjing itu. Tapi kalau gue pribadi bikin tour karena emang suka jalan-jalan, Bang. Iya. Oh, traveling. Jadinya kan biasanya tour kan biasa ada nyisin beberapa hari setelahnya untuk jalan-jalan, nge-explore kota. Ya harus diakuin ada faktor itu juga. Gua rasa kalau bukan karena tur juga gua nggak akan nyampe ke sejumlah kota-kota tertentu gitu. Jadi emang seneng di jalannya juga. Gua bahkan nggak sabar walaupun gua nggak suka naik motor. Tapi gue bisa ngebayangin jadi Bari ketika turun mesinnya jalan yang turnya pakai motor. Oh iya. Pasti enak banget kan. Dia emang senang naik motor, ada satu yang ngelapisin terus jalan manggung nyampe kota manggung. Pasti Iya, enak banget enak gitu. banget, Bang. Iya, gue bisa ngebayangin sih. Dan gak menutup kemungkinan salah satu faktor untuk bikin tour adalah soal finansial, kan kita harus modal sendiri gitu. Iya, Tapi bukan jadi yang utama, Bang ya. gini deh. Pokoknya kalau lo mau bikin tour, lo harus bilang sama diri lo sendiri, ini nggak bisa jadi tour pertama. Oh, oke. Karena duitnya nggak langsung di situ. Oke, Sama oke. kayak spesial juga ketika lo udah bikin spesial, jangan jadi yang pertama. Karena kalau emang kalau lo emang pengen jadi stand up comedian, berarti kan mesti ngebangun karir. Nah, kalau ngebangun karir kan enaknya lewat karya gitu. Oke. Dan sebenarnya bisa aja jadi stand up comedian yang nyari duitnya berkarirnya di TV gitu ya. Kayak misalnya Jay Leno sampai kapanpun ya komika, tapi nyari duitnya dari Tonight Show. Nggak apa-apa juga. Sama Desta, sama Vincent. Oh. Beda Tonight Show, beda Tonight Oh. Show. Jay Leno, enggak ya? Oke. Gue kaget nih kok tiba-tiba kesana. Iya kan Tonight Show juga. Anyway, maksud gue kalau misalkan lu emang bilang pengen hidup dari stand up, maka lu mesti ngumpulin penonton, mesti ngebangun penonton, mesti pelan-pelan ngajak penonton naikin apresiasi mereka terhadap karya kita. Dan itu dimulai dari tur pertama yang mungkin bisa aja boncos, bisa aja. Ya berarti kan harus modal sendiri dulu kan di awal. Enggak juga, bisa aja lu dapetin sponsor, tapi sponsornya nggak terlalu gede untuk bisa lu dapetin duit. Backup, Atau Sebenarnya impas. produksi gitu. Iya, karena sebenarnya ya proposal terbaik adalah hasil kerja nyata. Jadi kalau misalkan lu mau nyari sponsor, idealnya tuh tur kedua bukan tur pertama. Tapi balik lagi ke nama besar nggak kayak kalau nama gua deh, jangan lu ya. Kayak nama gua kalau ngajuin sponsor kayaknya sampai sekarang nggak pernah ada yang tembus deh, Bang. Menurut gua salah satu faktor yang sering sekali salah dari komika adalah ketika dia ketemu sama sponsor, dia lebih ngomong sama sponsor apa yang dia butuh ketimbang nanya sponsor apa yang dia butuh dari kita. Kita mungkin nggak bisa ngasih ketenaran, tapi kita bisa supply apa. Kayak contohnya waktu gue tur stand up, kan gue nggak tahu kan, tur stand up, tur rap. Nusantara Rap. Siapa yang nonton gue rap? Iya, 14 orang itu tadi. Iya. sebagai stand up comedian mungkin lumayan, tapi sebagai rapper siapa yang nonton rap? Tapi yang gue jual ke si sponsor sebuah perusahaan telekomunikasi yang sell. Gue bilang ini ada bisnya di branding lu. Oh. Bisnya keliling dari Jakarta, Bali, balik Jakarta dalam waktu 3 minggu. Jadi yang mereka bayar adalah iklan Advertising itu. yang jalan di bisnya, bukan guanya. Ya kan jadi kan terus
guanya nggak terkenal secara rap, tapi mobilnya ada nilainya dong. Lu seneng dong lihat ada brand lu keliling Jawa Bali gitu. Itu bisnya lu yang nyiapin? Iya, gue yang hubungin bisnya, terus gue cari budgetnya berapa, terus gue hitung, terus gue tawarin ke mereka. Gitu kok. Ya, jadi berarti kita semua tuh bisa nyari, gue mungkin terkenalnya enggak, tapi yang gue bisa provide apa ya gitu. Nah itu yang kita barter ke mereka gitu. Enggak, yang di kepala gue dalam maksudnya brand yang pengen lu ajak kerja sama sponsor tuh seenggaknya udah tahu lu sehingga gue butuh ini dari Panji. Nah sedangkan untuk nama-nama yang gak gitu gede ya kayak gue lah intinya. Tapi kan ini kan masalah klasik sama kayak content creator. Tapi bang kalau gue belum terkenal siapa yang mau nonton YouTube gue gitu. Tapi kan pada kenyataannya ada banyak content creator yang viral walaupun kita nggak tahu dia siapa. Ada banyak juga yang enggak. Iya tapi ya berarti tidak menghentikan lu untuk melakukan sesuatu. Ya menurut gue ya. Tapi menurut gue ini sesuatu yang mesti diukur sama komikanya, apakah dia nyaman untuk ngambil resikonya. Karena ada juga komika yang nggak mau ngambil resikonya kan. Ya udah nggak apa-apa juga sebenarnya. Termasuk lu Min, mungkin nggak mau ngambil resiko itu. Resiko apa? Boncos, rugi. Enggak. Terus kenapa enggak? Ya belum kan dibilang belum. Materinya bukan tipe kayak gitu. Iya. Tapi ada aspirasi ke arah situ, pengen. Tur pengen juga. Keinginan ada. Nanti kalau punya materi sejam yang baru, kayaknya mau ada turnya deh. Dan rencananya introduction ini akan berakhir di tahun ini. Saya niatinnya. Apalagi namanya aja udah introduction ya. Jadi kayaknya ada lanjutannya kan. Apa tuh? Habis perkenalan kan biasanya ada lanjutannya. daftar isi. Daftar isi. Iya, rencananya introduction tuh pengennya selesai di finalnya tuh di tahun ini diberesin lah itu materinya, di tahun depan udah fokus materi baru yang kayaknya bisa di-share lebih luas lagi. Berarti introduction akan ada lagi di akhir tahun ini mungkin? Ada di mana? Bogor? Nggak tahu kan, belum H-2 minggu. Dia nyiapinnya emang mepet. Nanti H-2 minggu baru saya minggu pikirin. Respect banget ya. Bener bang. Kok Dia mepet gitu. banget sih? Emang gitu dia persiapannya hamin 2 minggu. Tapi laku aja ya. Tapi laku aja. Karena tiketnya emang nggak pernah banyak, emang sengaja nyari tempatnya waktu di Bogor juga di kafe, di Ketawa Comedy Club, di Bandung di hotel kapasitasnya cuma 100-150 orang gitu. Betul. Tapi itu berarti duitnya nutup itu dari tiket doang atau dari sponsor juga ada? Nggak ada. Untung tapi nggak banyak. Ya. Tapi ya lebih ke karena pengen. Iya, karena buat saya mah stand up spesial tuh kayak refreshingnya saya setelah kayak dari Januari sampai November tuh tampil di depan orang yang nggak tahu stand up gitu, kerja itu pengennya refreshing di situ. Betul, gue setuju. Jadi emang udah sekali rilis ya udah gitu, nanti Januari kerja lagi. Dan tur tuh kayak gitu, tapi ya sebanyak-banyak ya kalau 9 kali kayak gitu. Saya cuman takut jadi ini doang bang, kalau tur panjang itu rutinitas, akhirnya ntar aduh di tengah jalan ngeluh nih gue gitu. Saya emang kayak nggak biasa gitunya. Betul. Ya. Gua rasa sih itu mungkin terjadi, tapi prediksi gua sih kejenuhan itu nggak datang secepat itu gitu. Jadi kayak 9, 10, apalagi tur pertama ya. Iya. Belum karena tiap kota aneh-aneh ada aja masalahnya, ada Tapi masalahnya. kayak pasti saya sih ketakutannya gitu kayak aduh, apalagi yang nanti kalau misalnya turnya yang Sabtu terus Minggu beda kota, aduh gua harus tampil lagi ya gitu. Iya. Kemarin udah ngapalin, sekarang ngapalin lagi gitu. Akhirnya jadi kerja lagi nih gua orang yang pengen refreshing gitu. Iya. Bisa lu yang menentukan sendiri kan sebenarnya jadwalnya Bisa. mah. Tapi kan makin panjang makin ini juga produksinya. Kalaupun dia cuma bikin 6, bisa aja di kota keempat dia tiba-tiba Jenuh. Bad mood, capek ya. atau itu mungkin saja terjadi. Iya, memang pada akhirnya dibutuhkan kesiapan. Lu siap atau enggak gitu. Karena memang benar di tour sering banget kayak gitu. Ernest itu tipikal orang yang turnya itu mepet dalam 1 bulan. Jadi kayak misalnya, ya misalkan Jumat Semarang, Sabtu Jogja, misalnya Minggu Solo gitu. Itu bisa kayak gitu turnya. Biar Gua cepet juga, kan, biar cepet selesai. Biar cepet selesai gitu. Gue juga kadang-kadang ada kota yang kayak gitu. Jadi mungkin aja. Dan memang kadang-kadang ke badannya sih emang agak Capek. Iya. Kalau lagi manggung sih nggak kerasa ya. Kelarnya itu baru di pinggang, di betis, kram pas nyampe hotel tidur tiba-tiba tengah malam kayak kram. Iya, aduh. Tidur. Itu karena itu yang terjadi. Itu kayaknya karena umur deh. Bukan. Apa iya ya? Tapi kadang-kadang ketika lu apalagi dulu gue jarang stretching kalau mau stand up, tapi lu 2,5 jam banyak act out gitu terus nggak stretching, tiba-tiba pas lu tidur lagi tidur tiba-tiba kebangun tengah malam kaki kram gitu, kayaknya gitu, kecapean emang kadang-kadang kena ke badan juga, apalagi kalau keluar negeri kena ke jet lag. Dan harusnya sekarang kan kalau untuk bikin tour menurut gua sangat-sangat terbantulah dengan komunitas stand up Indo yang di seluruh daerah. Kayaknya kan mau memprovide untuk ya udah nih kerjasama bareng deh. Cuma emang
kayaknya nggak bisa nyari untung di komunitas juga gitu kecuali ada sponsor ya. Iya dan biasanya sih gue nggak tahu ya, Ernest mungkin bisa cerita lebih jelas skemanya ini. Ernest tuh skemanya adalah bagi hasil sama komunitas. Nah, bentar kita sambut Ernest Prakasa. Sambut Ernest Prakasa. Ernest Prakasa, ayo. Wah, ada tamu spesial. Iya, Ernest Prakasa. What's up, founder? Founder. Iya. Iya. Thank you, Ernest. Udah gitu aja. Hati-hati ya kalau nge-tweet. Hati-hati aja. Hati-hati. Gue nggak kepikiran ke arah sana. Wah, anjing nih orang nih. Ya kan semua orang harus hati-hati kalau Hati-hati nge-tweet. lah, Iya, harus waspada. Bener. Tapi lu Bang, maksudnya sepanjang yang gue tahu kayaknya beberapa tour lu dijalankan oleh IO bukan oleh komunitas. Satu. Semuanya sama. Iya bener. Iya kan? Bener. Kenapa? Tepatnya IO setempat. Jadi gue sebagai promotor kerja sama IO setempat terus dia yang jalanin. Sebenarnya sih karena nggak punya orang untuk selalu jadi dia yang keliling-keliling gitu. Oke. Dan memang ada kendalanya. Ada yang benar kerjanya, ada yang nggak benar, ada yang jujur, ada yang nilep duit. Iya. Siapa? Ada satu kota udah selesai manggung duitnya kagak dateng. Oh, tahu tuh gua. Nggak tahu gua ada pasti. Setiap kota ada pasti. Gue langsung tahu dari mana ya? Tahu lah, sama. Iya terus ada juga yang nggak tahu. Jadi gini dia IO bagus tapi IO musik. Jadi fan base-nya tuh maksudnya customer list-nya itu musik gitu. Pas kita hajar acara stand up nggak beli gitu. Tiba-tiba pas manggung sepi. Gue pernah satu kota acara dibagi penonton duduk sini wing kanan dan wing kiri. Terus nggak tahu gimana ceritanya ini. Oh ya penjualannya gimana? Wing kiri ini bener-bener cuma 2. Jadi ada kayak mungkin puluhan kursi ke belakang tapi yang duduk cuma 2. Okay. Jadi ini penuh, ini 2. Kan aneh banget ya. Ini pembagiannya gimana sih? Tapi ganggu banget aja gitu kayak ompong, kayak ngeliat ada orang ompong, kayak ngobrol sama orang ompong, lu tau gak sih? Kayak gitu rasanya. Aduh ini ompong. Gitu. Kayaknya ganggu banget gitu kayaknya. Jadi itu sendiri gitu. Ya sebenarnya gitu karena nggak punya kekuatan untuk keliling-keliling, jadi kita bermitra dengan IO setempat gitu. Ya padahal lu secara ya kan lu founder komunitas stand up Indo tapi nggak mau kerja sama komunitas kayak anti gitu. Enggak, anjing lu. Iya, enggak itu mah gua. Gua. Apa-apa tuh. Kan Ridwan. biasanya komunitas terlibat tapi nggak sebagai yang menjalankan acara. Volunteer. Ya, jadi panitia, bantu promo, terus jadi tiket box. Cek suhu. Cek suhu. Oh benar ya pandemi sekarang. Sekarang. Iya sekarang. Iya betul. Lah lu kalau lu anti komunitas jalan Kata siapa lu kok lu ngejat sih? Lah Tadi lu yang bilang sendiri bego, gimana sih lu? Enggak ini gua. Masa lu enggak tahu ini gua? Tapi lu Ini Remin. Ini Remin gua katanya. Gue tuh minderan juga kadang orang saking saking jarang bergaulnya jadi kadang duh gue kalau lempar ke komunitas itu ini enggak ya mau enggak ya gitu akhirnya jadi dari guanya nggak usah deh mending gitu. Iya. Kemarin kan di Bandung juga karena udah kenal aja sama orang-orang di Bandung ya. komikanya terus nge-share mau nggak bikin show di Bandung terus mau ya udah jalan aja. Tapi kalau misalkan lu pengennya, gue juga ada beberapa kota-kota yang IO-nya solid, yang bisa lu ajak kerjasama bermitra. Ada bang waktu itu ngehubungin juga yang di Surabaya apa? Iya. Ya, oh itu. hehehe. Iya kan? Emang iya. Ada. Iya. Si Angga Angga Prameswara. Iya. Prameswara. Iya. Hehe Inc. Heing. Hehe Live. Hehe Apa ya Live. dia? Iya. Ya itulah pokoknya. Enggaknya benar tapi Apa? ininya saya Haha nggak tahu. Corp. Hehe Hahaha. Inc. Hehe Inc. Oh. Haha Corp. Hahaha Corp. Hehehe ing. Oke. Hohoho. Unga. Ini berani ngambil resiko. Remin mah diam aja. Gua nggak harus jawab apa-apa. Yang ini yang keluar Nggak ada beban sini, santai. Nggak ada yang dikorbankan. Nggak ada aman. reputasi yang harus. Tidak ada. Iya. Tapi dengan pengalaman lu dari Ler maksudnya dengan jalan 7 kota pas Bel Air Pollution ada perasaan kayak beda nggak sih antara crowd penonton daerah sama Jakarta? Ada pasti. Karena beda referensi mungkin. Karena beda referensi yang pertama. Terus yang kedua, kalau di daerah, komika daerah itu, gue nggak tahu ya kayak kalau terlalu gampang amaze, terlalu gampang wah gitu. Komikanya atau penontonnya? Penontonnya. Oh penontonnya. Jadi gue ngerasa kayaknya yang gue harusnya hal punch di sana malah jadi Pans gede. Enak big dong. punch. Iya, Enak jadi dong. gue kaget gitu.
Ada yang gua taruh big punch ternyata half punch. Gitu. Kebalik ya? Kebalik gitu. Itu nggak enak. Gua taruh half big ternyata nggak ada punch. Ada banyak Bagus. macam-macam kok. Kadang-kadang kan orang-orang itu. Gila ya. Danny Beller di respect. Kacau. Berarti akan ngaruh ke penulisan materi juga berarti? Enggak juga? Oh, kalau materi gue saklek kok. Oh. Ada yang diimprove atau dibuat di tempat menyesuaikan lokasi, tapi nggak lebih dari 10%. Itu pun opening doang untuk opening gitu. Tapi sisa struktur materi gemuknya nggak gua Tapi bagian ubah. yang depan itu justru menyenangkan Nah biasanya. itu Iya, Bagian mantap paling tuh. seru. Makanya gue salah satu ridersnya adalah koran lokal. Jadi kalau tour selalu minta referensi ya. disiapin panitia. Koran lokal tuh kayak bukan kayak koran. Soalnya cerita-cerita daerah situ tuh suka lucu yang ada di berita gitu. Unik-unik. Iya, sebenarnya sih istilahnya koran kuning gitu ya. Jadi kayak koran-koran agak semi-semi tabloid dan semi-semi apa berita-beritanya yang gitu-gitulah gitu. Tapi pas dilihat tuh lucu. Waktu itu pernah manggung di Jogja. Ada, aduh gue sebut aja ya. Ada Indomaret buka masuk koran. Gue ngerasa lucu banget di kota kenapa Indomaret bukan masuk koran. Akhirnya gue bahas gitu. Dan berita-berita kayak gitu tuh ada aja aneh-aneh gitu. Lalu kalau ngeliat koran lokal, abis itu lu lihat iklan koran lokal itu juga yang dijual aneh-aneh sebenarnya. Jadi ya Peluang itu ya. iya itu Oke. apa proximity kan mereka seneng ngomongin sesuatu yang dekat sama mereka gitu. Kayak gitulah itu yang paling menyenangkan. Kalau lu Min, Jakarta, Bandung, Bogor, menurut lu yang paling enak mana? Paling enak. Iya maksudnya secara kan pasti ada perbedaan pola pikir penonton yang kayak sesuai Beller tadi. Kultur bilang. ya. Kultur, referensi mungkin. Paling enak yang di Bandung lah. Bandung. Dari segi materi aja, karena kan kalau yang Bogor pertama banget gitu. kayak Oh, masih materinya. ngeraba-raba gitu ya. Yang di Ketawa juga masih banyak materi lama yang dibawain. Sementara yang di Bandung tuh lebih kayak ngerasa ini show gua terserah gua lah mau ngapain aja gitu. Iya. Akhirnya di opening tuh kayak ngomongin terima kasih doang bisa sampai 10 menit apa gitu. Kayak ngucapin terima kasih buat hotel. Iya, betul. Terima kasih buat stand up Indo Bandung. Openingnya Terima ya. kasih buat penonton gitu. Openingnya. Ya kan show gua terserah Iya, gua lah mau. benar. Enak, Gua enak, bahas udah mau gitu ngapain. aja enak, Benar, enak, enak, udah enak. gitu aja. Buka aja terus ngomongnya terus terima kasih. terus. Alam semesta. Tuhan Pertanyaan ke Panji agak panjang nih karena ini kan cuma 7 kota, gua 6 kota, dia 3 kota. Iya. Lu kayaknya kan puluhan kota jadi Iya. agak panjang ceritanya mungkin. Soal kota yang enak. Enggak, perbandingan penontonnya tiap kota. Mungkin yang sampai luar negeri. Emang beda sih harus diakuin. Makanya gua waktu itu pernah ngomong sama Pak Indro. Gimana ya Pak Indro, lu film Warkop lu tuh di semua kota tuh semua orang pecah di joke yang sama atau enggak. Terus dia bilang gini, pada akhirnya yang diukur adalah pengalaman keseluruhannya lucu atau enggak. Karena ada kok joke yang ini di kota ini pecah, di kota ini enggak terlalu. Iya, kadang gitu. Habis itu sebaliknya. Jadi emang beda-beda. Tapi gue selalu ngerasa paling happy sih gue kalau manggung dan selalu nih Jogja, Surabaya, Makassar. Biasanya kalau pecah tuh berlebihan pecahnya. Iya, jadi enak manggung di situ. Surabaya terutama. Kota yang waktu itu kayaknya paling gitu sama gue apa ya? Gue lagi mencoba untuk mengingat itu. Tapi kayaknya gue nyebut tapi takut gak enak. Boleh disebut nggak? Enggak ya. Jadi Inisial. ada sebuah Inisial. kota T. Oke, tahu. Apa coba? Tahu anjing. Tangerang. Tangerang benar. Ada kota T yang salah prediksi gitu gua. Ternyata isinya banyak mahasiswa-mahasiswa konservatif Islam. Oke. Banyak sekali gitu. Ali Akbar. Hah? Ali Kenapa Akbar? Ali Akbar? Enggak, bukan. Luar negeri nih. Oh, luar negeri. Oh, tahu. Oh, Tokyo. Tokyo. Gua Tokyo. kesana, Tokyo. terus mereka tersinggung banyak. Joknya pada nggak kena, pada kaget. Iya kaget karena yang gua omongin soal prostitusi, ngomongin soal ini juru bicara waktu itu. Prostitusi, ngomongin soal pembesar titit, ngomongin soal legalisasi ganja gitu. Jadi bahkan Kaget. setelah itu gue terima email panjang banget. Ada yang komplain gitu. Tapi salah satu tapi yang kalau luar negeri yang paling menyenangkan selalu Jerman, semua kota. Jerman. Iya, semua kota Jerman yang manapun itu pasti menyenangkan karena mereka kayaknya pelajar-pelajar serius. Pas lu ke Belanda, ketemunya sama kayak diplomat-diplomat gitu. Jadi agak yang terdidik gitu. Iya. Tapi kalau di Jerman mau masuk gedung pertunjukan aja, gue waktu itu satu kota di Leipzig udah bau cimeng. Ini mah pasti pecah gue. Berharap pulangnya dikasih satu kantong bang. Gue 2 minggu satu kantong tuh gak bisa habis. Bukan gue yang pakai tapi ya. Iya. Babe Cabita.
Iya, jadi kalau di Jerman selalu menyenangkan karena kayaknya mahasiswanya pusing-pusing gitu, teknik kuliahnya gitu. Jadi kalau diajak ketawa-ketawa tuh happy gitu-gitu. Ada kendala pas di luar negeri, ada kendala kayak beda referensi materi, karena kan isu yang lu bawa di materi lu kan pasti tentang Indonesia yang mungkin di sana nggak dapat informasi soal itu. Cuman beda angle ngebukanya. Kalau misalkan lagi di Indonesia, inget kan soal ini. Kalau lagi di luar negeri, tahu nggak ada kejadian ini gitu. Tapi sisanya sih menurut gue sih joke lucu aja di mana-mana gitu. Bahkan orang-orang luar negeri yang nonton juga kadang-kadang relate pas diwawancara sama Pio, jawabannya adalah karena ya masalah relationship di mana-mana sama, masalah lingkungan di mana-mana sama, masalah ketidakadilan di mana-mana sama gitu. Jadi mereka ngerti aja gitu. Ya gitu. Tapi kalau lu Ler, paling nggak enak selama lu jalanin tour, ada di kota mana? Gua nggak boleh sebut tapi ya. Nggak apa-apa, sebut juga nggak apa-apa, jangan deh. Entah nggak enak enaknya kenapa deh? Bogor aja Bogor. Kan Apa belum nama terjadi. sendiri? Belum terjadi Bogor kan. Ada satu kota. Satu Nggak kota enaknya karena nggak enaknya. Karena yang pertama dari segi persiapan mereka minim. Oh ini lebih ke panitiaan ya, kepanitiaan. Nanti dari panitia dulu bang, nanti ke penonton. Jadi emang banyak banget gua. Dari panitia persiapannya minim. Terus secara servis tidak terlalu tidak terlalu baik lah gitu. Ya dikasih cewek lo maksudnya gitu. Itu satu. Yang kedua ada Bagus temen lu. Luas gitu soal kayak gini-gini. gue pernah dikasih hotel tapi hotelnya tuh hotel Jablay. Gitu. Itu kan bikin gue kayak anjing. Itu justru servis, gimana sih lu Ler? Udah dikasih, Yang gak usah keluar hotel kan berarti kan? tinggal masuk telepon. Masalahnya kamarnya doang sediain, Jablay enggak. Kata gue nyari mana anjing. Ada bang kamarnya doang. Itu tuh berantakan kasurnya, bau parfum, bau rokok EC gitu. Itu tuh udah anjing tanda-tanda nggak bener nih. Tapi gue mungkin hilaf kali masalah hotel gitu. Sampai ke acara hari H tuh bang. Acaranya di gedung kampus. Gedung kampus tampil siang-siang. Ini udah bingung gua. Udah bingung. Stand up tour tampil siang-siang tuh gue udah bingung. Dan gobloknya gue ngeiyahin lagi anjing. Karena alasannya gedung kampus nggak boleh dipakai malam-malam. Bener, masuk akal. Masuk akal. Demi Allah gue nggak bohong nih. Terus siang-siang. Tunggu nih. Hujan deras bang. Wah kata gue anjing kenapa ya gue nggak direstuin apa ya. Nah di aula itu sebenarnya ada orang di dalamnya. 30 sampai 25 orang lah. Orang-orang pakai baju hitam putih kayak magang gitu. Terus gue guanya nih, gue nunggu jam 3 gue tampil nih. Jam 2 ada yang ngisi seminar dari kampus itu. Ada yang ngisi seminar dari kampus itu. Begitu yang ngisi seminarnya keluar, anak-anak yang ikut seminar itu mau keluar ditahan. Masuk dulu. Ada acara. Gua tampil di situ kok. Disangka penontonnya gua seminar. Gua nggak tahu. Sebut dong kotanya dong, terlalu lucu nih kalau nggak sebut kotanya. Gua tapi takut bang. Suka tersinggung tapi kadang-kadang ya. Depannya G lah. Oh gua tahu goblok. Depannya G. Oh gatel. Georgia. Gatel. Tahu Iya, gua tahu. betul. Gua tahu kotanya apa. Enggak Ya, banyak itu. soalnya kota yang depannya kayak di Indonesia. Iya. Itu yang gua Tapi paling lucu. itu. Tapi kadang-kadang juga kayak gitu. Gue juga pernah tour ya di kota depannya J, belakangnya Ambi. Jambi ya. Gue pikir Jambi. dikasih hotel sama dia. Dan gue sebenarnya emang nggak salah. Tapi boleh milih kali ya. Gue datang pas dilihat, ini kok hotelnya kocak sekali dari depannya kayak udah tidak terawat. Pas datang emang itu itu hotel emang udah kosong. Jadi yang isi cuman satu hotel tuh cuman 2 kamar, kamar yang gue sama kamar tim lain gitu. Emang cuma 2 kamar kali? Hotelnya kayaknya kapasitasnya mungkin 200-an, 150 kamar tapi cuma ada 2. Gue tidur sama Viko digangguin setan. Kayaknya sih setan ya. Kerjanya nyalain matiin air. Oh keren. Banjir, iya. Shock.
gitu. Dan kamar lain juga digituin gitu. Gue sampai mau nanya sama anak-anak stand up Indo Jambi, gue salah apa sih? Lu kenapa lu koneksi? Ini hotel udah mau bubar, kenapa lu nyuruh gue ke sini? Kenapa sih? Kenapa lu kesel banget sama gue apa? Itu bagian dari servis, Bang. Itu bagian dari servis. Gue juga gitu. Emang ada rokok puntung. Kalau Radit seneng tuh hotel-hotel kayak gitu. Kalau gue kan takut orangnya. Gue servis. Tapi seujon kali mungkin emang satu hotel itu di booking buat Mas Panji. Iya. Jangan seujon. Jangan seujon. Jambi. Bener ya. Narik kesimpulan cepet banget ya. Yang lain disuruh keluar. Mana ada tempat pijit Iya. lagi, jadi ada tempat pijit, ada kayak spanya, tapi tempat pijitnya bukan spa kayak spa yang kita suka. Yang pada umumnya. Pada umumnya gitu. Itu masih kayak tegel kamar mandi yang warna biru, Tahu. Tapi airnya udah kering gitu, jadi Iya. masuk. Ya ini kayak tempat pijit kayak apa ya nih ya isinya ya? Terapisnya kalau kayak begini bentuknya. Lucu banget sih. Tapi itu sih pengalamannya cukup menarik. Kalau gue kurang lebih kayak Beler karena acaranya siang-siang Di mana kok? di restoran Cilegon. 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 Oh Cilegon kota Kobe Domono itu nanti tuh. Oh iya. Iya gue nanti ke sana. Nah iya gue di Lu restoran. tampil siang juga? Siang juga jam 2 jam 3 gitu sama. Penontonnya hitam putih. Sama emang seminar juga kebetulan di restoran. Tapi waktu itu lu tahu siang-siang nggak apa-apa juga? Gak apa-apa ya, Gak apa-apa ya karena kan gue ngerasa gue komik baru yang belum terkenal jadi ya. Gue juga pernah ada tuh yang siang-siang gitu. Mau apa kalau misalnya emang Iya, betul. Nah gue ngerasa anehnya tuh udah ketika ada orang cewek bawa adik kecil umur 5-6 tahun gitu bang. maksudnya apa? Ada cewek datang penonton bawa anak kecil adeknya 6 tahunan gitu. Jadi kayak lah ini acara stand up tapi ada bocah gitu maksudnya udah mulai ngerasa aneh. Nah terus waktunya nggak diperhitungkan sama panitia jadi pas hari stand up azan kedengeran bang. asar. Iya bentrol. dan crowdnya itu berat banget gitu. Harry kan kita tahu lah lucunya kayak gimana gitu. 15 menit ngebom dia. Ih, kasihan banget. Closing baru pecah karena dia nyerah. Beneran sumpah. Gue nyerah ada anjing penonton baru ketawa tepuk tangan anjing. Tapi kadang-kadang panitia juga suka ngemikir kalian. Gue waktu itu dipilihin venue di Solo. Dikasih fotonya bagus. Itu di kayak komplek area kesenian gitu. Iya. Terus dapat teaternya tuh berdirinya di tengah, dikelilingin sama orang gitu. Teater bagus sekali. Cuman di satu komplek di seberangnya, cuman beda sama jalan doang. Itu ada gedung kawinan. Kawinannya lagi ada. Lagi ada. Sepanjang stand up. Selanjutnya teman-teman mempelai Foto. sepanjang stand up. Kadang-kadang ada dangdutan sepanjang stand up, nggak bisa ditutup. Jadi gue coba ngomongnya tuh rapet banget biar nggak kedengeran keluar. Tapi ya Allah gagu banget ya. Ketabrak aja gitu. Gila, dekat banget tuh venue-nya. Deket orang cuman jalannya juga cuman selebar ini doang. Jadi di studio sebelah situ gedung kawinan. Jadi emang deket banget gitu. Kacau. Gue yang paling aneh di Kediri bang venue-nya. Kafe tapi masih Jadi proses renovasi. kita ceritanya buruk semua. Remin bilang Remin udah doang, bagus. udah bagus gua enggak. Di antara Ceritanya tiga sedih kota banget. Di enggak antara ada. 3 kota nggak ada yang jelek Nggak ada dia. yang jelek dia. Terus Kediri kenapa Kediri? Gue di Kediri kafe tapi masih proses renovasi. Jadi panggung dia bikin tirai gitu agak Semi gede. ya. Di belakangnya tukang ngegerenda kayu. Kasihan. Jadi kedengeran bunyinya. Iya. Gitu anjing. Kadang beradu antara Gua setup bingung gua ya. sama- Beneran anjing itu. Tapi lucu ya cerita-cerita tur tuh selalu lucu. Iya. Oh ya seru kayaknya menarik aja kalau bikin tur pasti ada cerita yang bisa Itu si dibawa Who Am pulang. I juga closingannya juga banyak ngebahas tur lu kan? Awalnya Iya di pembukaannya, bagian iya. ada sekitar 17 menit mungkin. Lebih bang kayaknya. Lebih, iya. Subang aja bisa 10 menit lebih. Iya itu kan karena abis kita jalan tur banyak cerita. Iya. Iya kan? Benar. Tur itu sebenarnya juga tempat ngumpulin cerita sih. Iya, sebenarnya. Tapi kalau kotanya benar mah kayaknya nggak ada cerita. Justru kotanya nggak bener, ada ceritanya banyak. Itu. Kadang berharap malah semoga dapat kota yang nggak benar. Ah, benar. Iya. Kota tua misalkan. Nah, Iya kan? Bukan kota dong, bukan kota. Kota tua bukan kota. Jakarta. Lucu banget ya anak Bogor. Bangga nggak ya? Bangga ya? Bikin bangga komunitas ya? Iya, lumayan lah. kok lumayan. Kota Kenapa tua kok lagi. lumayan? Hah? Kok lumayan? Banyak yang lebih Jui Purwoto. Purwoto. Cuma nggak dilirik industri. Dilirik, cuman habis itu meleng. Selirikan aja. Sebentar doang ya Wan ya. Habis dilirik meleng. Kalau lu pribadi Wan dari 3 kota itu. Gue dari tadi mikir mau nanya dia tapi cuma 3 kota makanya gue bingung. Gua sumpah. kan ikut Bandung, gua nonton Oh, Bandung. dari proses dia sebelum tampil sampai habis tampilnya. oke. Gua nonton gitu. Ah. Nah, menurut lu di 3 kota itu yang paling spesial
Bandung, Jakarta, apa Bogor? Kan udah disebut tadi. Iya. Spesial- Bandung. Spesial apa pertama? Bandung katanya tadi. Bandung. Dari segi apa dulu? Martabak. Nah, itu bisa Bangka itu. Iya. Dari segi apa? Servis atau dari segi Oh, iya, iya. ini? Segi materi aja, sama ya karena acaranya komunitas jadi nggak banyak mikirin konsep-konsep segala gitu. Terus tampil di hotel, sama hotelnya udah dapat kamar segala macem, udah beres gitu. Terus Emang di acara. mana yang ada konsep-konsepan gitu gimana? Kalau yang di Bogor kan kayak mikir juga harus mikirin ini penontonnya berapa, tiketnya gimana, Iya. desainnya apa gitu-gitu. Opener, ya. Terus kalau yang di Ketawa juga lebih enak karena diurusin sama Kang Ngosidik. Jadi tinggal ya udah ayo tampil. Ya. Tapi emang idealnya sebenarnya gitu. Kita sebagai penampil harusnya kayaknya nggak mikir kayak gitu-gituan. Iya, Iya iya sih. Bawa badan aja. Iya, harusnya. Iya. Karena kan siapa yang punya materi stand up ya? Kalau nggak salah Awe atau Bari juga punya materi stand up yang dia mau manggung terus kalau Bari sih yang gue inget dia mau manggung bentar lagi Ramet masih nanya, Bar share location, gue mau manggung masih disuruh share location. Awe juga kayak gitu, bang tiket di mana? Gue mau manggung gitu. Emang enak kalau udah ngelawak sudah ngelawak aja sih. Udah bawa badan ngelawak udah gitu. Tapi sepanjang jalan tour, kota favorit lu? Anjing banyak banget sih tour lu. Iya, favorit dan banyak alasannya. Favorit secara Paling semuanya, semua elemen. Di antara semua tour lu, semua kota yang pernah lu jalanin yang paling favorit? Surabaya sih. Surabaya. Surabaya. Iya, kalau dari sisi pecah ya, ugal-ugalan tuh Surabaya. Selalu gitu. Dari zaman Merdeka dan Bercanda, setiap kali ke Surabaya tuh selalu pecah. Selalu menyenangkan. Iya, tapi itu untuk experience stand up-nya. Terakhir waktu gue Pragiwaksono kan juga di DBL Arena, itu juga gede banget itu. Iya di Biel Arena. Terus jadi selalu pecah gitu, selalu menyenangkan. Kalau dari sisi pengalaman manggung, kalau dari sisi kotanya sih, tadi gue sempat cerita juga sama si Borneo, si Afrika Selatan, di Pretoria ya. Ya karena aneh aja gitu ke Afrika gitu untuk ngelawak tuh. Aneh aja gitu. Dan Lebaran lagi. Itu paling banyak cerita kocaknya emang di Afrika Selatan karena dibilangin lu kalau mau manggung di sini orang Indonesia itu cuma ngumpul pas Lebaran. Mau nggak stand up di Lebaran ya? Masa enggak? Akhirnya kita kesana. Jadi kita sholat Id, menggigil karena 0 derajat Celcius, halal bihalal, habis itu ngelawak outdoor. Penonton ada. Dikasih taunya gini, saya nggak mau kalau outdoor. Iya nggak apa-apa. Kita ini kok di dalam rumahnya Dubes tapi ada kayak hallnya gitu. Oh ya udah oke. H-1 mau berangkat, dapat informasi. Nggak jadi deh, kayaknya kita mau menyambut penonton lebih banyak. Kita di halaman tapi pakai tenda. Kata gue, udah H-1 masa enggak sih, udah deh. Pas gue lihat tendanya ada tapi cuma untuk nutup makanan. Kayak prasmanan gitu. Iya, jadi ada kayak prasmanan ditutup, sisanya ngablang. Ya ini mah outdoor juga. Ya udah, akhirnya ngelawak, udah dingin gitu. Tapi secara crowd enak? Itu semua jok-jok gue yang gak aman gue cabut karena banyak bocah, namanya juga lagi Lebaran. Masa gue ngomongin soal yang aneh-aneh. Jadi semua jok-jok yang gak aman gue cabut. Terus gue tanam jok-jok yang lama. Terus ya udah, tampaknya sih mereka happy gitu. Ada ternyata di Afrika Selatan itu jadi kota tujuan mahasiswa kayak pesantren, ada pesantrennya gitu di Afrika Selatan yang sangat sering dijadiin target gitu. Jadi orang Islam tuh banyak yang sana. Jadi penonton gue tuh banyak yang dari pesantren tersebut. Terus mereka terhibur juga gitu. Dubesnya malah belanja banyak bantal dibeli sama dia kan, gue dulu jualan bantal. Jadi ya secara manggung sih menyenangkan. Waktu itu opener gue Yudakan mukanya pucet. Pas dia ngelihat, outdoor mukanya pucet banget. Tapi terus dia muntah sebelum manggung, gitu. Terus dia stand up pecah, kelar malah dangdutan di atas panggung. Gila gitu. Saking pecahnya sih, kenapa juga acara orang Indonesia kan nyalain dangdut, Langsung. dangdutan lagu India atau gue untung pecah loh. Kalau enggak naik-naik. Tapi itu kota yang paling berkesan sih, Afrika Selatan, Pretoria. Lo? Yang paling apa? Favorit? Yang paling favorit? Selamat tur. Pekalongan. Pekalongan. Karena? paling favorit. Kenapa gue sering denger ya Pekalongan itu katanya enak? Kota batik. Enggak, maksudnya Pekalongan enak untuk dipak. Bukan. Tahu gua, tahu. Lu mukulnya beneran anjing. Biar lucu. Pedes lagi tangan gue sakit. Tapi percuma Nggak, nggak gua kelihatan denger. di kamera juga. Ya. Iya. Tapi bunyinya masuk dong. Iya, Masuk. Iya masuk. Tapi gue sering denger ada orang suka cerita Pekalongan enak untuk stand up. Pekalongan enak untuk stand up. Dia ngerti cara nge-treatment kalau komika yang mau bikin show tuh seperti apa. Ada satu orang di sana tuh yang leader komunitasnya mirip sama gaya leadernya mirip sama The Rock. Vin Diesel. Bukan.
Brian, apa sih? Kobe Bryant. Bukan. Tepung Kobe. Bukan. Kenapa Brian? Bukan itu. Orang komunitasnya mirip, gaya pemimpinnya mirip sama Ubay. Oh, Ubay Purwokerto. Iya, Ubay Ubay Purwokerto. Purwokerto. Gue sekarang baru tahu kenapa lu nyebut Brian, karena gue nyebut Vin Diesel, The Rock. Brian kan karakter di Iya, harusnya lu Dom. Iya, salah gue. Iya, jadi gue terusin Sili, jadi domisili. Anjing, lucu banget. Itu Pekalongan, lu harus coba Bang. Iya, iya. Bang Panji belum pernah kan? Belum. Gue daftarin sekarang. Dulu dong. Dan ini HP gua kenapa lu Saking semangatnya, saking semangatnya. anjing Bang merah bangsat. Pekalongan. 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 Lu belum coba kan? Belum. Belum coba. Lu Penasaran cobain. sih. Nah, Sama Ternate juga katanya pecah. Maksudnya Ternate tuh apresiasinya terhadap orang stand up tuh katanya asik. Gue dengar kabar dari Mamat Al-Katiri. Muhammad Al-Katiri. Iya, karena Ternate komunitasnya baru juga kan. Iya. 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 Kalau gua Medan gua. Paling menyenangkan secara penonton ya, pas UMI. Oh, who am I? Karena udah ditakut-takutin yang Medan kan terkenal katanya keras. Penontonnya gitu. Tapi ternyata Tapi enak kok bangun iya enak ternyata makanya agak-agak seneng. deg-degan juga awalnya cuma ya udah. Lu ada nggak yang lu incer? Kayak kalau gua tur, gua pengen ke situ gitu. Ada nggak? Jakarta. Udah. Kan udah diketahui. Gua nggak mau jauh-jauh, Jakarta aja. Emang Kayak- males ya? Kayak sama aja dah penontonnya. Enggak ada yang beda, kayaknya sama. Nggak mau yang jauh-jauh, Bang. Lucu banget. Enggak. Purwokerto. Karena kalau ditawarin stand up juga di perusahaan juga kan udah nyobain di sana-sana, meskipun ya penontonnya bukan penonton Iya, saya iya, pribadi gitu, tapi iya. kayaknya sama aja deh gitu. Soalnya emang ada resikonya, lu diajak ke sana tiba-tiba kotanya nggak ngerti joke lu tuh ada juga. Ada juga. Iya. Seru tuan gitu. Hah, kok Seru. Iya kan lu baru pertama kali experience. Gue pernah soalnya waktu itu lagi ada job di Ambon. Terus stand up Indo Ambon bilang, Bang Panji kita lagi ada open mic. Kami akan sangat terhormat kalau Bang Panji datang open mic. Paksain tuh kelar syuting nyamperin ke situ. Stand up gue di stand up Indo open mic stand up Indo Ambon. Komiknya aja nggak ketawa. Dalam hati gue katanya respect lu gimana? Katanya kami akan sangat terhormat kalau Bang Panji datang. Gue datang anak komunitas aja nggak ketawa ngeliat gue. Gitu. Salah. Karena Bang Panji cuma disuruh datang, nggak disuruh naik. Benar. Ih, Lu mikirnya kejauhan lu. iya. Jadi nggak respect Jadi ya. nggak respect. Nggak respect. Udah bener datang doang pakai naik gitu. Anjing. Tapi itu dulu ya, anak stand up Indo Ambon ya. Maaf. Tapi lu sendiri kan akan jalan tahun depan. Akan. Tour atau spesial? Nggak tahu. Nggak tahu. Gue mikirnya gitu, Hamin 2 minggu aja. Anjing mepet banget. Emang bener ya. Tapi nggak apa, kalau yang dicari kebahagiaan nggak apa-apa juga sebenarnya. nggak belum nemu kenapa alasan harus tour gitu, Iya. harus keliling-keliling. Iya, Gitu. ya. Atau kalau cuma pengen bersenang-senang jalan mah tour open mic aja lah. Ya. Benar-benar Bang. Iya, sama aja kok penontonnya beda juga. Bener juga sih. Siapa waktu itu yang punya materi stand up? Gue lagi mau ngelatih materi untuk di open mic lain. Berikutnya. Iya. Siapa itu? Apit kalau nggak salah saking gak ada jobnya. Lucu banget. Lu ada rencana tahun depan? Insya Allah tahun depan. Udah ada nama? Udah, belum. Oh belum? Tapi konsep udah ada. Oh. Konsep udah ada. Kan gua udah nikah nih. Oh. Jadi pembahasannya udah ada mau ke arah mana gitu. Ya, ya, ya. Cuman nama kayaknya gua nggak nemu nih beler apa ya kira-kira ya. Beler nikah. Enggak mentang-mentang nikah beler nikah. Kan ada Bel Revolution, Beler di kari. Beler di Kari. Iya. Itu. Lu tahun depan Komodo Mnoy berarti terakhir. Beler rame-rame, berame-rame. Rame-rame. Beler rame-rame. Gue lagi nyari kata yang depannya ber kan? Ber. Nah, Iya. Beler sama-sama. Bersama. enak tapi Berdingin. Jadi beler dingin. Enggak ya? Udah beler nikah, benar. kita bisa fokus aja nggak ke sini? Gue lagi nyari lucunya gak dapet-dapet lagi tolong dibantuin. Ntar aja tuh mesti di Nanti WhatsApp. Tapi Lu pokoknya Komodo jangan. Mnoy. Komodo Menoy rencananya tahun depan. Udah nyiapin yang ke-10 belum? Belum. Ntar aja itu mah. Pokoknya selesaiin yang si ternyata ini sebabnya. Ntar di Beer Hall tanggal 5 Desember. Tahun depan coba untuk jalanin Komodo Menoy. Harapan gue kalau misalkan keadaan udah jauh lebih baik, jadi nggak mesti 2 show. Jadi bisa 1 show. Tetap di Istora Bang. Tetap di Sora, harus di Sora. 7.500. Betul sekali. Gila, kacau. Apa rasanya ya? Iya, kita kayaknya kan kalau stand up kan kalau banyak itu kan hampir gimana cara ngomongnya, gue takut sompral. Tapi karena banyak,
20% doang yang ketawa, tetap banyak dari 1000 gitu. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Jadi tetap enak. Jadi, Merinding gua nonton Bang Panji yang di Plenary Hall gua, gila kata gua. JCC ya. Wah, merinding gua kok. Iya karena ramai banget ya. Dingin AC. Tahu gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya mengeksekusi tour stand up comedy, jangan lupa ikuti kelas webinar tipis-tipis respect ya. tipis-tipis webinar. Tipis-tipis webinar Mengeksekusi tour stand up stand up comedy tanggal 27 November jam 3 sampai jam 5. Tiketnya harga 110.000, bisa dibeli di pecahkan.com. Dan dapat 110.000 itu lu dapat kode kupon. Kode kupon. Kupon code senilai Rp50.000 potongan kalau lu mau beli digital download, ternyata ini sebabnya. cuma ternyata ini sebabnya. Betul. Oke, kalau gitu. Siapa tahu lu nggak nonton hari H gitu. Benar. Jadi buat teman-teman ikuti kelasnya gimana caranya pengen bikin tour stand up comedy, cara eksekusinya gimana akan dijelaskan oleh Bapak satu ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akhiri episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.